Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam buat kita semua yang setia mengikuti acara Sabda dan Pujian ini. Kami selalu berdoa agar pujian ini, agar acara ini menjadi berkat buat banyak orang. Nah, saudara-saudara, dalam puji-pujian sebelum masuk dalam khotbah singkat, kita mau dengarkan dulu satu pujian dari si Hombing Sister. Selamat menyaksikan, kiranya pujian ini memberkati kita. Haleluya. Biarlah kiranya pujian ini dapat mengingatkan kita semua agar hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Hidup dalam kasih, hidup mengampuni. Haleluya.
Haleluya. Saya percaya pujian ini memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara-saudara berada. Malam ini saya akan sampaikan renungan singkat untuk menguatkan dan meneguhkan dan memberikan kita pengajaran agar hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Malam ini saya berbicara tentang Kristen sejati. Nah, sebelum saya lebih lanjut sampaikan firman Allah ini, saya berikan dulu satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sekali lagi saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kata Kristen itu berasal dari dua kata, yaitu Kris dan Tian. Itu berasal dari bahasa Yunani. Kris berasal dari kata Kristos yang artinya Kristus, dan Tian artinya adalah murid. Jadi arti Kristen, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adalah murid Kristus. Murid Kristus, seorang murid yang berhasil, dia harus mengikuti sesuatu yang gurunya ajarkan kepadanya. Dan saya mau kasih tahu, guru kita adalah Yesus Kristus yang mengajar kita, yang memberikan kepada kita pengertian tentang mengikut Tuhan. Nah, tadi saya katakan, saya berbicara tentang Kristen sejati. Kata Kristen sejati yang Tuhan inginkan, kekristenan kita betul-betul sesuai dengan keinginan Tuhan. Kekristenan kita sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, malam ini kita diberikan pengertian agar kita mengerti kekristenan kita sejauh mana. Saudara, ayat ini disampaikan oleh Yesus dengan sangat jelas dan sangat tegas, disaksikan, didengarkan oleh semua murid. Kalau kita baca dalam keempat Injil, ada 3 murid Yesus yang mengakui perkataan ini, yang menulis dalam Injil ini, bahwa perkataan Yesus memberikan syarat-syarat untuk mengikut Yesus. Nah, kita akan belajar untuk menjadi Kristen yang sejati. Ada 3 syarat yang Yesus sampaikan, dan ini sangat penting kita ketahui. Ini sangat penting kita mengerti. Syarat yang pertama, kata firman Tuhan di sini, barang siapa yang mau ikut aku, ia harus menyangkal diri. Kata menyangkal diri berarti mengakui bahwa dirinya tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan. Atau sebaliknya, kalau bukan karena Tuhan, maka diri kita tidak ada apa-apanya. Kata menyangkal diri juga bisa memiliki arti bahwa kita membuat posisi Yesus adalah di posisi yang terdepan, sementara kita di posisi belakang. Atau juga kalau mau kekristenan kita, kekristenan yang sejati, Yesus harus lebih diutamakan.
baru diri kita sendiri. Lalu yang kedua, syarat yang penting kita ketahui adalah barang siapa yang mau ikut aku, kata Tuhan, harus pikul salib. Kata pikul salib memiliki arti bahwa kita mengikut Tuhan harus berani mengambil sebuah sikap, berani berkorban, berani menanggung penderitaan. Tetapi penderitaan yang akan kita tanggung justru itu akan memberikan kepada kita dampak, memberikan kepada kita justru jawaban dari Tuhan bahwa di akhir zaman kita akan menerima mahkota kehidupan. Lalu Yesus katakan, barang siapa yang mau ikut aku harus pikul salib, menyangkal diri, lalu ikut aku. Setelah kita lakukan kedua hal ini, lalu kita ikut Tuhan, ikut ajaran Tuhan, ikut maunya Tuhan. Kalau ketiga hal ini kita dapat lakukan, saya percaya kita akan melihat pertolongan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Kita akan banyak melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketiga hal ini penting kita ketahui. Kalau kita ingin menjadi Kristen sejati, Kristen yang sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan sekedar Kristen KTP. Oh, ada banyak orang berkata, ketika aku sudah ke gereja, aku sudah Kristen. Itu tidak jaminan. Tetapi kalau kita sebagai Kristen yang sejati, pasti dia ke gereja. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara mengingatkan kita bersama, renungan yang singkat ini kembali mengingatkan kita agar kita memiliki kekristenan yang sejati. Haleluya. Sebelum saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali pujian yang tadi diangkat oleh si Hombing Sister akan kembali dinaikkan, mengingatkan kita bersama agar kalau kita menjadi Kristen, kita harus mau mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan juga mengampuni satu dengan yang lain. Sekali lagi kita akan dengarkan pujian ini sebelum saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya.
Saya percaya kembali pujian ini memberkati kita. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan acara ini, bahkan mungkin nanti juga yang masih ada menyaksikannya. Kami selalu berdoa agar Bapak Ibu Saudara-saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Saya mau berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pertolongan dan pimpinan-Mu dalam acara ini. Kami percaya acara ini akan memberkati banyak orang. Yang mendengar akan diberkati Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang lemah imannya, Tuhan teguhkan kembali imannya untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan. Di situasi yang sulit yang terjadi di dunia ini, di Indonesia ini, biarlah Tuhan pemeliharaanmu nyata atas hidup kami. Tuhan menyediakan kebutuhan, keperluan kami masing-masing. Tuhan memberkati anak-anak kami, Tuhan memberkati rumah tangga kami, Tuhan memberkati keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami, berkati kota-kota kami ya Tuhan. Biarlah kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami mau nyatakan iman kami bahwa Engkau adalah juru selamat bagi kami. Engkau perisai perlindungan kami, kota benteng kami ya Tuhan. Biarlah kami semua selalu menikmati damai sejahtera Tuhan. Semua yang telah mendengar, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan kami Tuhan, agar kami terus layak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kami akan terima berkat dari Engkau ya Tuhan. Saudara-saudara, permata-permata hati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih sayang melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus. Dalam penghantaran pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, tinggallah menyertai kita malam ini. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kami masuk di dalam sorga. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan acara sabda dan pujian kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan, dan kita akan kembali berjumpa pada esok hari dengan acara yang sama. Biarlah kita tetap semua malam hari ini ada dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Shalom.